Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Nasional Keperawatan Kegawat Daruratan pada Trauma dan Gangguan Kardiovaskuler Cabang Pidato, yang saya hormati, teman-teman dan seluruh peserta Lomba Nasional Keperawatan Kegawat Daruratan pada Trauma dan Gangguan Kardiovaskuler Cabang Pidato. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan lomba ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenankanlah saya Mar'ah Miskanah dari Akademi Keperawatan Al-Kausar Temanggung akan berbagi informasi mengenai kegawat daruratan trauma dan keislaman. Trauma menjadi salah satu penyumbang tingginya angka morbiditas dan mortalitas di dunia. Pada tahun 2020, angka mortalitas akibat trauma meningkat dari 5,1 juta menjadi 8,4 juta atau setara dengan 9,2% kematian secara keseluruhan. Dan hal tersebut menjadikan trauma sebagai peringkat ketiga Disability Just Last Year pada tahun 2020. Lalu, bagaimana cara menangani kegawat daruratan trauma agar dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian yang disebabkannya sesuai kaidah Islam? Kotrauma menjadi salah satu jawaban dalam hal ini. Kotrauma merupakan cara paling aman yang dapat diberikan pada klien kegawat daruratan trauma dengan memanfaatkan golden hour. Selama golden hour ini, perawat dan tenaga medis lainnya dapat melakukan penilaian cedera secara sistematis, mengatasi ancaman nyawa, dan memberikan perawatan definitif pada pasien. Tingkat aktivasi tertinggi pada pasien kegawat daruratan trauma memerlukan respon tim trauma lengkap dalam waktu 15 menit. Dan sebagai tenaga kesehatan, kita harus memanfaatkan golden hour itu semaksimal mungkin. Berbicara tentang pemanfaatan waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya dalam Al-Quran pada surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Di mana dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk menghargai waktu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dengan melakukan tindakan medis dan keperawatan pada golden hour itu sendiri, kita harus memperhatikan kaidah hifdzin nafs, yang artinya kita berusaha untuk mempertahankan kehidupan klien, kita juga harus menghargai dan menjaga harga diri klien. Hal tersebut juga telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 33, yang artinya janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang berat. Dalam mendiagnosis pasien kegawat daruratan trauma, kita juga harus mempertimbangkan kaidah kepastian atau kaidah al-yakin, yang artinya diagnosis yang diberikan haruslah tepat sesuai dengan probabilitas atau sesuai dengan evidence base yang ada. Kita juga harus memperhatikan kaidah hifdzin mal, yang artinya tindakan atau intervensi yang diberikan harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan, sehingga tindakan atau terapi yang diberikan tidak merugikan dan memperberat klien. Tindakan yang diberikan pada pasien kegawat daruratan trauma juga harus sesuai dengan kebiasaan atau SOP yang berlaku. Hal tersebut untuk menghindari kecacatan pada pasien dan menghindari adanya malpraktik. Hal tersebut sesuai dengan kaidah Qada al-Urf atau kaidah kebiasaan dan kaidah al-Doror atau kaidah kerugian. Kaidah-kaidah keislaman tadi ternyata sesuai dengan etika keperawatan yang selama ini kita gunakan: autonomi, veracity, beneficient, non-efficient, dan accountability. Dengan menghargai keputusan pasien dan memberikan informasi tentang keadaan pasien dengan sebenar-benarnya atau mendiagnosis dengan tepat, berarti kita telah melakukan etika autonomi dan veracity. Beneficient menjadi dasar etika dalam melakukan tindakan yang terbaik dan tidak merugikan atau normal efisien, sehingga tidak menimbulkan kecacatan ataupun kematian akibat malpraktik. Dengan begitu, akuntabilitas atau tingkat tanggung jawab perawat dapat dilihat dan diukur. Dan di sini kita dapat lihat bahwa kaidah-kaidah keislaman sangat sesuai dan berguna dalam menangani kasus kegawat daruratan trauma. So, use the golden hour to save the people, because today will never happen again. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.